Ini udah pada sarapan belum? Udah pada fresh belum pagi-pagi? Sambil sarapan boleh kok, kita santai aja. Ya, terlalu tegang gitu. Ini mau langsung dimulai aja atau ada yang mau kita obrolin dulu biar lebih santai apa gimana? Boleh Kak dilanjut? Lanjut aja ya. Oke. Nah, kayaknya hostnya di Eka ya, boleh di ituin Kak. Share screen-nya belum bisa nih. Sebentar ya Kak. Oke. Oke, udah. Share screen-nya udah muncul belum ya? Ini, ini udah muncul. Sudah Kak. Oke, oke. Oke. Eh, baik, mungkin kita mulai aja ya. Pembahasan hari ini itu terkait dengan order to cash atau biasa orang sebut juga dengan penjualan sampai dengan kita terima uang gitu dari customer. Nah, secara singkatnya order to cash itu bisnis dari end to end tuh yang mencakup seluruh tahapan dari saat pelanggan melakukan pemesanan hingga perusahaan menerima pembayaran. Jadi mulai si pelanggan itu confirm order sampai dengan pembayaran, gitu, sampai kita terima pembayarannya. Nah ini flow proses order to cash ini kayak gini. Ini gambarnya nggak muncul. Nah, kurang lebih gambarnya kayak gini. Jadi dimulai dari lead, terus opportunity. Nah, lead opportunity ini biasanya kebanyakan orang nyebutnya CRM, Customer Relationship Management. Jadi kayak kayak pendekatan ke pelanggan dulu lah sebelum kita terima konfirmasi order dari pelanggan. Jadi kayak misalnya pelanggannya ini masih belum pernah nih belanja di tempat kita, jadi kita coba dekati dulu nih pelanggannya kayak gitu. Jadi lead sama opportunity ini biasanya ini di luar dari order. Kadang bisa masuk ke dalam order to cash atau bisa di luar dari order to cash. Jadi sifatnya opsional gitu.
Cuman kebanyakan kebanyakan bisnis itu di sama opportunity itu masuknya ke dalam CRM. Nah, mulai yang benar-benar order to cash itu mulai dari quotation, sales order, delivery, customer invoice, sampai dengan cash in atau receipt payment. Kurang lebih seperti itu. Sampai di sini kalau prosesnya kebayangkan ya, atau ada yang perlu ada yang masih mau ditanyain? Jadi fokus kita order to cash itu mulai dari quotation sampai ke cash in kayak gitu. Nah, lead sama opportunity ini sifatnya opsional. Ini bisa kita hide dulu sementara. Cuman kalau misalnya kita tetap mau bahas, nanti kita bahas jelas aja. Karena sebetulnya ada ada bisnis atau perusahaan yang bikin bikin order itu mulai dari CRM, mulai dari lead opportunity sampai dengan quotation. Ada juga yang memang bikin order itu mulai dari quotation aja nih, mulai dari quotation sampai dengan terakhir quotation begitu. Jadi untuk lead sama opportunity ini sifatnya opsional sebetulnya. Bisa dilanjut atau ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kita lanjut yang tadi. Nah, ini tadi mulai dari leads ya. Nah, lead itu tuh orang-orang yang berpotensi menjadi pelanggan karena sudah menunjukkan minat pada produk atau jasa yang ditawarkan, tapi belum beli nih. Jadi kayak kita lah kalau misalnya mau belanja, kita sebagai customer gitu kan, mau belanja di Shopee nih. Nah kan kita pasti cek-cek dulu nih, mana nih ya vendor yang oke gitu. Tapi kita belum beli, masih searching-searching. Nah, itu leads. Jadi kalau kita sebagai penjual, kita masih lihat nih, oh customer-customer ini nih, dia masih ngeliat-ngeliat produk kita. Dia belum beli, gitu. Jadi kayak orang masih tanya-tanya harga di DM, terus isi form pemesanan, atau like-like mesin penjualan. Itu bisa disebut juga dengan leads. Kayak gitu. Nah, terus kalau opportunity, itu peluang penjualan. Jadi saat lead atau calon pelanggan tadi udah menunjukkan minat nih yang serius dan kemungkinan besar akan membeli. Nah, kalau lead tadi belum tentu akan beli, tapi kalau opportunity ini mungkin akan membeli. Jadi kayak orang mau tanya stok, minta katalog, minta dibuatkan invoice, nah itu bisa disebut juga dengan opportunity. Kayak gitu. Nah, kedua kedua proses ini tadi ini masuk dalam CRM. Biasanya disebut juga dengan proses dalam CRM. Gitu. Nah, kita masuk ke proses di order to cash-nya yang betul-betul pelanggan itu udah confirm untuk beli gitu. Nah, yang pertama itu tahapannya biasanya disebut juga dengan quotation. Jadi penawaran harga nih, disebut juga dengan penawaran harga. Jadi dokumen yang berisi harga, jumlah, detail produk yang diberikan kepada calon pembeli sebelum mereka memutuskan untuk membeli. Jadi kita kasih penawaran harga dulu. Kan tadi si pelanggan tuh udah niat nih mau membeli. Nah, terus kita kasihlah penawaran harga. Kira-kira kalau kamu beli dengan stoknya sekian, kamu bakal dapat harga sekian nih dengan totalnya sekian. Jadi kita kasih tawaran harga. Kayak misalnya kita jualan rajutan nih, terus kita kasih daftar harga rajutannya, rinciannya dan detailnya. Itu disebut juga dengan quotation atau penawaran harga. Gitu. Nah, kalau misalnya dia sudah oke, oke dia mau beli nih. Nah, ini bisa lanjut ke sales order. Jadi setelah quotation tadi, proses selanjutnya ialah sales order. Jadi betul-betul confirm nih si pelanggannya untuk beli ke kita. Nah, dokumen atau catatan resmi dari penjual yang misalkan pesanan pelanggan. Kalau mereka setuju dengan detail dari produk, ya oke nih, baik harga, terus produknya kayak gimana. Nah, itu bisa kita catat sebagai sales order. Nah, ini biasanya kalau di sistem itu tadi kita udah bikin quotation, ntar kalau misalnya si pelanggannya udah confirm, itu tinggal klik tombol button confirm aja di bagian form itu. Otomatis nanti dia akan membentuk secara otomatis tuh sales ordernya. Kayak gitu. Mungkin detailnya nanti kita bahas melihat langsung di aplikasinya ya supaya kebayang. Tapi secara urutan biasanya dari tawaran harga dulu, kalau udah confirm baru masuk ke Facebook. Atau disebut juga dengan sales. Nah, ini biasanya yang melakukan quotation sampai sales order itu ialah tim penjualan nih.
Jadi betul-betul orang orang tim penjualannya yang turun langsung ke lapangan, yang turun langsung ke pelanggan. Sampai di sini ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain dulu? Hmm. Nah, CRM ini sebetulnya tim penjualan juga. Cuman beberapa perusahaan tuh ada tuh dia ngebedain tim marketing dan tim penjualan. Nah, kalau tim marketing biasanya dia yang memang turun langsung ke lapangan. Jadi kayak dia yang berkomunikasi langsung dengan si pelanggan. Nah, kalau tim penjualan dia sebagai adminnya aja nih, kayak gitu. Nah, ada juga yang betul-betul si perusahaan tuh menjadikan satu tuh tim marketing sama tim penjualan. Jadi sebetulnya kalau secara secara apa namanya, secara departemen itu satu tuh biasanya orang menyebutnya departemen marketing dan penjualan. Nah, cuman nanti ketika realisasinya, ketika aktualnya itu biasanya yang CRM tadi tim marketing, sementara yang bagian penjualan itu si admin penjualannya gitu, yang berada di kantor. Kalau marketing kan biasa dia yang ke lapangan yang perlu. Cuman sebetulnya dia dalam satu divisi yang sama kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu udah clear nggak ya atau masih agak rancu ada nggak ya oke oke kayak nanti tuh di bagian finance juga tuh namanya misalnya departemen finance dan accounting. Nah, ternyata kalau kita telusuri lagi ke dalam itu terpisah tuh di dalam departemen itu nanti terpisah lagi orang ada namanya orang AR jadi dia yang ngurus masalah piutang-piutang. Terus ada juga nanti yang ngurus masalah AP. Jadi fokus ke dia bagian hutang-hutang nih ke bagian vendor. Terus ada juga yang ngurus masalah cash in sama cash out. Jadi dia yang betul-betul terima sama terima uang masuk sama uang keluarnya. Jadi sebetulnya dia dalam satu divisi yang sama, cuman isi job desk-nya yang berbeda-beda. Kurang lebih kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, terus tadi udah SO nih, udah confirm, terus pelanggannya juga udah setuju. Ya udah, berarti kan sekarang kita tinggal lakukan pengiriman barang nih ke customer-nya. Jadi kita lakukan delivery order, ke delivery yaitu proses mengirimkan produk yang saya dipesan ke pelanggan ke alamat tujuannya. Jadi kalau misalnya kita udah lanjut nih, tadi udah bungkus barang pesanan, ntar kita tinggal kirim ke si pelanggannya. Nah, biasanya yang ngurus masalah delivery ini tim warehouse atau tim gudang. Karena kan biasanya orang gudang nih yang keluar, yang melakukan keluar masuk barang. Nah, biasanya juga kalau misalnya kita telusuri lagi ke dalam, ini proses delivery ini agak rigid nih. Jadi dia nggak langsung kirim aja. Biasanya tuh dia nanti ada namanya dia packing dulu, terus dia cek quality control dulu. Oh ini sudah oke atau belum ya kita kirim barangnya. Ada yang cacat nggak ya sebelum dikirim kayak gitu. Nah cuma secara gambaran besarnya setelah itu ya kita proses kirim barang. Cuman kalau misalnya kita detailin lagi ke dalam, proses kirim barang itu sebetulnya banyak lagi tahapan di dalamnya. Jadi, dan itu biasanya memang tim dari orang gudang atau orang warehouse yang melakukan proses delivery. Kayak gitu. Sampai sini udah clear. Kalau sudah clear, kita masuk ke tahapan terakhir di bagian accounting. Lanjut, atau ada yang mau ditanyain? Lanjut, Kak. Lanjut, oke. Nah, selanjutnya itu di bagian accounting nih. Ini udah masuk bagian finance dan accounting. Nah, yang pertama itu dia nanti bikin invoice. Jadi misalnya barangnya udah dikirim, terus sekarang kita uh, ngirim tagihan nih ke customer. Jadi nanti invoice ini tagihan yang harus dikirim ke pembeli atau si customernya. Setelah mereka pesan, terus berapa jumlah yang harus dibayar sama desain produk dan cara pembayarannya. Jadi kalau misalnya udah dikirim nih runtutannya, udah kita tinggal kirim tagihan nih. Ini ya yang harus kamu bayar dengan totalnya sekian dan cara pembayarannya kayak gimana.
Nah, ini juga bisa sama kayak kemarin nih. Bisa kita tagihkan dulu baru barangnya dikirim atau barangnya dikirim dulu baru kirim tagihannya. Bebas itu tergantung dengan prosedur di kebijakan masing-masing perusahaan kayak gimana. Cuman secara sistem itu sebetulnya udah mengakomodir baik dia mau kirim barang dulu baru invoice atau mau invoice dulu baru kirim barang kayak gitu. Cuman seluruh seluruh perusahaan itu biasanya menggunakan eh, biasanya kirim barang dulu baru invoice sih. Kurang lebih kayak gitu. Sampai di sini clear? Ini kita lanjut. Oke. Nah, yang terakhir ini berkaitan dengan receipt payment. Nah, receipt payment tuh kita udah terima nih uangnya. Jadi tadi kita udah kasih tagihan nih ke customer. Kamu harus bayar segini ya. Tagihan kamu segini ya. Ntar tinggal tunggu terima pembayaran nih dari si customer-nya. Jadi receipt payment nanti kita tanda terima pembayaran sama mengkonfirmasi bahwa uang dari pembeli udah kita terima nih. Nah, biasanya dia mendetailkan jumlah uangnya, terus tanggalnya, sama metode pembayarannya kayak gitu. Jadi kalau misalnya pembeli tadi udah transfer uang ke kita tinggal berikan kwitansi sebagai bukti pembayaran kalau misalnya si customer-nya sudah bayar. Kayak gitu. Ini juga juga di bagian accounting ini, yang bagian finance dan accounting yang apa yang melakukan proses ini. Nah, kan tadi sempat sempat aku singgung ya di bagian finance itu kan kalau kita telusuri lagi ke dalam itu kan tim-timnya tuh atau job-job desk-nya tuh beda-beda ya. Nah, biasanya yang si invoice tadi itu di bagian akhir tuh yang melakukan proses ini. Nah, sementara untuk receipt payment itu di bagian cash. Eh, biasanya nama nama timnya itu eh, cash apa ya? Pokoknya ada cash-cashnya gitu. Jadi dia memang mengurusin untuk keluar masuknya uang gitu. Sementara yang tagihan tadi itu betul-betul orang piutang yang yang mengelola lah, yang mengurusi masalah piutang kayak gitu. Cuman dia di satu divisi yang sama kayak gitu. Kurang lebih untuk itu kayak gitu. Karena SO sebetulnya dia lebih lebih singkat, lebih ringkas dibanding dengan PO kemarin. Kalau PO kan memang banyak banyak tipe ya. Nah kalau SO itu dia nggak ada tipe sih sebetulnya. Tinggal gimana jasa yang tinggal gimana penjualan yang mau kita kasih, bentuk jasa kah atau bentuk barang. Cuman tetap meskipun dia jasa, tetap dia harus ada delivery-nya. Di dalam sistem tetap ada delivery-nya. Cuma delivery jasa gitu. Kalau misalnya kita udah ngasih jasa, ya tercatatnya kita udah ngasih jasa nih. Kalau misalnya produk kan berarti betul-betul jumlah produk berapa nih yang kita kirim. Kayak gitu. Terus masalah receipt payment, nah itu juga bisa bermacam-macam tuh. Ada customer kan yang bayar parsial, atau yang bayarnya setengah-setengah dulu ya gitu. Itu juga tergantung dengan kesepakatan sama kedua belah pihak. Mau pembayarannya seperti apa? Apakah pakai termin atau mau bayarnya full kayak gitu. Kurang lebih proses SO, kurang lebih proses order to cash secara garis besar kayak gini. Ada yang mau ditanyain, teman-teman? Kalau adik-adik, kayaknya udah pada pinter-pinter sih. Jadi kayaknya udah pada paham nih. Karena sering belanja di online juga kan ya. Ya. Hmm. Hmm. Oh, release order sebetulnya itu di dalam sistem sih. Jadi kita udah bikin satu satu itu masalah kontrak payung kemarin ya sama plan order ya. Nah, di kontrak kontrak payung tuh. Nah, dia kan sebetulnya eh,
dalam satu form tuh atau gimana? Yang kalau aktualnya kayak gini. Um, kita udah bikin satu form nih. Oh, ini kontrak payung. Nah, nanti biasanya di di sistem itu ada tombol untuk release order. Nah, ketika kita klik tombol itu, otomatis dia akan membentuk satu, jadi akan mecah, mecah, membentuk satu form yang berbeda gitu. Cuma nyangkut, cuman kaitannya ke satu kontrak payung tadi yang sama, satu form yang udah kita bentuk tadi, satu form kontrak payung. Jadi nanti release order itu sama kayak kayak turunannya lah atau cabangnya dari si kontrak besar yang udah kita buat kayak gitu. Jadi nanti dia akan nurunin form tersendiri nih dengan si induknya si kontrak payung tadi kayak gitu. Bayang nggak ya? Atau masih bingung? Ah, iya, setiap kita mau mau ngirimin barang nih ke, ke mau nerima barang ya kan di sini kita sebagai pembeli. Nah, ketika kita mau terima barang dari si vendornya, kita rilis order. Jadi kita buka. Jadi kita rilis di kontrak tadi, baru kita bisa terima barangnya. Kayak gitu. Kan kita udah bikin kontrak nih. Saya kontrak sama kamu misalnya 1 tahun ke depan kirimin barang 100 100 pieces ya gitu. Nah, cuma kan kita baru bikin kontrak selama 1 tahun nih. Kemarin nggak tahu dikirimnya akan berapa bulan. Atau kayak di uh, si blanket tuh yang dia tiap bulan. Oke, kita akan kirim per tiap bulan. Ya udah, jadi misalnya sekarang bulan Juli. Kalau bulan Juli nih, saya butuh ya gitu. Ya udah, nanti kita tinggal buatkan satu form untuk kita minta nih ke pembelinya supaya dia kirim barang ke kita. Gitu. Atau masih bingung, bentar mungkin coba aku bikinin si ini kali ya, notepad-nya. Misalnya nih, misalnya kan tadi nih kontrak ya, kontrak. Nah, ini kan kita kontrak besarnya nih sama si vendornya. Nah, release order itu, jadi dari satu kontrak nih, kita bikin lagi nih satu form PO. Nah, kan tadi ini kontrak selama 1 tahun. Nah, ini misalnya kita butuh nih, oh bulan bulan Juli kita butuh barang. Jadi kita rilis lah dari kontrak ini kan sebetulnya form juga nih. Kalau misalnya di sistem itu sebetulnya form juga. Nah, nanti kita rilis PO ini juga akan membentuk form juga. Tapi rujukannya tetap dari si kontrak ini. Nah, kalau misalnya PO ini kita ada bikin, ntar tinggal si vendornya kirimin barang nih ke kita. Jadi kita tinggal receipt atau receipt good-nya. Kayak gitu. Jadi ini
nanti si vendor akan kirim barang. Kurang lebih kayak gitu. Karena kalau misalnya kita butuh lagi nih bulan Agustus dari kontrak ini kita rilis lagi nih order. Nanti akan membentuk lagi PO di bulan Agustus. Terus nanti barulah si vendornya kirim lagi barang ke kita. Begitu juga nanti bulan selanjutnya. Kurang lebih kayak gitu. Kayak gini kebayang nggak ya? Relief order itu sebetulnya PO sih jatuhnya. Ya sebelum proses di sininya nih, relief order. Sebelum PO. Jadi kita membuat PO berdasarkan dengan kontrak yang udah kita bikin. Kayak gitu. Disebut juga namanya release order. Kurang lebih kayak gitu. Atau masih bingung? Kurang tergambar. Oke. Oke. Mungkin nanti bisa lebih detailnya pas kita ke sistemnya. Bayang nanti, oh release order itu ternyata gini. Karena secara gambaran besarnya, release order itu ya untuk membentuk si CPO ini nih. Proses membentuk CPO ini. Ini namanya release order. Gitu. Karena PO ini tadi kebentuknya kan berdasarkan kontrak yang satu ini kan, satu gundulan besar lah, satu induk yang sama. Nanti baru tuh dia keluarin beberapa PO. Gitu. Disebut juga dengan release order. Ada lagi? Oke. Dari Esa ada mau ditanyain? Atau udah clear? Kalau untuk bahan materi kita udah sih. Mungkin aku mau liatin ini kali ya. Nah, ini kita kan, Cici kayaknya udah cerita ya, kalau misalnya terakhir kita project di uh, ID survei. Nah, itu kan kayaknya Cici sekilas juga udah cerita kan ya, kalau misalnya kita terakhir project itu yang um, dari sebetulnya dia tiga company, itu kita bikin remodeling jadi satu tuh, proses bisnisnya yang sama. Udah cerita belum ya, Cici? Belum ya? Udah. Nah, jadi itu kan kita kemarin itu tiga company sebetulnya secara gambaran besar tuh mereka itu flow bisnisnya sama, cuman beda-beda produk yang dihasilkan kayak gitu. Tiga-tiganya itu dia jasa. Cuman yang satu dia ada jasa dalam bentuk sertifikat kesehatan. Kalau ada yang tahu Sukovindo, nah itu eh, anak anak perusahaannya tuh namanya ID Survey. Cuma nama anak perusahaannya ada namanya ID Survey, ada namanya Sukovindo. Terus satu lagi itu Surveyor Indonesia, satu lagi itu Biro Klasifikasi Indonesia. Di Biro Klasifikasi ini dia sertifikat juga nih dia keluar. Dia keluarin produknya. Tapi sertifikat khusus untuk kapal. Nah, kalau surveyor ini dia sertifikat khusus untuk migas. Sementara Sukopindo ini sertifikat khusus untuk eh, kesehatan, anak-anak kesehatan, gitu, laboratorium dan segala macam. Nah, sebetulnya kan kalau kita lihat nih, kan sama ya, yang dikeluarkan kan sama-sama sertifikat. Nah, cuman kalau kita telusuri lagi ke dalam, nah itu tuh mereka unik-unik tuh secara proses bisnisnya. Nah, jadi kita kemarin implementasinya, proyeknya itu kita bikin gimana caranya ketika mereka mau pakai sistem, itu kita bikin satu flow bisnis yang sama gitu. Supaya mereka kan akan pakai sistem di satu sistem yang sama tuh ketiga-tiga company itu. Jadi kita bikinlah satu flow bisnis yang sama. Jadi biasanya tuh kita bikin kayak gini dulu. Legendnya kayak gimana, terus ini representnya lah. Nah, ini kebetulan kan aku yang bagian order to cash. Nah, ini bagian CRM tuh. Tadi kayak lead, kemudian ini di bagian lead, kemudian ada bagian opportunity, sampai dengan quotation, eh, dan segala macam lah. Nah, ini kita sesuaikan dengan standarnya. Kebetulan ini pakai Oracle nih mereka. Jadi kita sesuaikan dulu dengan standar Oracle kayak gimana sih. Habis itu baru kita terjun ke si lapangannya. Baru kita sesuaikan dengan standar bisnis mereka kayak gimana nih. Jadi standarnya Oracle kayak gimana, terus kita sesuaikan dengan standarnya si eh,
proses bisnis mereka kayak gimana. Barulah kita susun tuh di titik mana nih kita kita bisa masukin dia ke Oracle, ke standarnya Oracle, atau di titik mana kita bisa custom si eh, proses ini gitu. Nah, inilah proses secara gambaran besarnya, secara detailnya lah. Gitu. Hmm. Terus ada juga, nah ini mulai dari FO-nya tuh, nah ini dipecah-pecah. Nah, ini khusus untuk di FO. Jadi kan kalau kita secara gambar besarnya aja kan, quotation masuk FO. Tapi kalau kita turunin lagi, FO itu sebetulnya detailnya banyak lagi nih, mulai dari ada proses dari checking, terus oleh customer debitnya kayak gimana, book order, sampai dengan performa invoice. Kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya kita lanjut lagi ke bagian eh, invoice sampai ke payment, nah ini invoice-nya banyak lagi nih detail di bawahnya. Sampai menurut mereka bikin e-faktur, ada otomisasi ke faktur pajak, terus ke peruri, terus ke imatrainya. Sampai terakhir nanti proses receipt payment. Nah, ini betul-betul kita terima uang dari customer. Nah, itu juga macam-macam tuh. Ada yang dia pakai transfer payment, ada yang pakai virtual account. Nah, itu betul-betul kita detailin penjabaran prosesnya kayak gimana. Nah, ini loh nanti kita sesuaikan dengan standarnya di sistem kayak gitu. Kurang lebih secara flow bisnis, pokoknya pahami dulu secara gambaran besarnya. Nanti kalau udah paham secara gambaran besarnya, baru tuh kita bisa masuk ke sistemnya untuk memahami standar di sistem tuh kayak gimana sih? Karena biasanya tiap sistem itu beda-beda sih standarnya. Ada yang kayak tadi tuh, ada yang dari lead opportunity baru bisa kebentuk quotation. Ada juga yang nggak perlu tuh dari lead sampai opportunity, dia bisa aja langsung membentuk quotation. Sampai sini, kebayang nggak ya? Atau terlalu terlalu detail ya menjelaskannya? Boleh? Hmm. Hmm. Nah, sebetulnya tuh iya kita ada waktu itu klien yang nggak punya flowchart. Jadi supaya kita kegambar nih dari sisi internal biasanya. Dari sisi internal kita supaya kita kegambar untuk memappingkan sistemnya biasanya kita kita internal sendiri tuh yang bikin flowchartnya. Tapi kita biasanya cuma nunjukin nih ke si klien ini nih dari kita yang pahami, dari beberapa yang kita pahami kayak gini nih untuk flowchartnya. Nah, dari untuk internal kita sendiri sih ya kita bikin flowchartnya. Jadi dari tulisan-tulisan yang mereka kasih, kita coba buatin flowchartnya supaya supaya tim kita tuh bisa paham juga. Karena kan tim kita kan kadang ada yang dari teknikal kan biasanya teknikal itu dia cuman paham dari sisi standar di aplikasinya doang nih gitu. Dia nggak terlalu paham karena kan dia nggak terjun langsung atau nggak komunikasi langsung dengan si klien kan. Biasanya komunikasi langsung dengan klien itu kita bagian functional kayak apa Mas Suci gitu. Nah, biasanya kita tuh yang komunikasi langsung dengan klien, fungsinya closer tadi supaya tim kita tuh paham seluruhnya baik dari fungsional ataupun dari sisi IT-nya gitu. Jadi kalau kita udah paham tuh nanti kita bisa mappingkan ke si sistemnya. Biasanya tujuan dari closer kayak gitu sih, supaya kita sama-sama paham. Kalau enaknya memang langsung dapat closer tuh dari si kliennya. Tapi kalau misalnya kliennya nggak ngasih, otomatis biasanya kita bikin closer sendiri supaya kita betul-betul paham alur mereka itu dari mana sampai kemana sih gitu supaya nggak miss kan gitu. Kayak gitu. Iki ya dari nanya ya. Eh, Kak, ya untuk tools buat flowchart di Solina tuh pakai apa ya, Kak? pakai bentar lupa namanya
Eh, apa nih? Sebetulnya, oh, Visio, pakai Visio. Kita biasa pakai Visio. Itu berbayar nggak, Kak? Eh, berbayar sih biasanya. Kalau nggak salah tuh dia sebulan gratis, tapi itu berbayar. Tapi bayarnya berapa, aku kurang tahu deh. Soalnya kan biasa, soalnya ini kan kebetulan dari Polinda tuh yang kasih. Kalau dulu di kampus pakai apa? Pakai Draw.io, Kak. Oh, Draw.io. Nah, Draw.io bisa juga tuh. Kalau nggak salah, nah, yang si Flow ini, kan kita kebetulan kontrak kontrak kerja sama RSM ya. Kita barengan sama RSM gitu untuk proyeknya. Nah, si RSM ini dia nggak punya VCU waktu itu. Jadi mereka pakai Draw.io tuh bikinnya. Oh, iya. Draw.io. Nah, ini tuh pakai Draw.io tuh waktu itu mereka bikinnya. Ya, mereka buka. Jadi eh, tim dari RSM tuh bikin pakai Draw.io. Cuman kalau enaknya memang ini sih, memang Visio. Jadi antar garis ini tuh bisa langsung ke ini dia, bisa langsung terhubung. Bukan dia juga banyak modelnya. Mau petak, mau bulat gitu. Kayak gitu. Ada lagi? Kalau dari saya cukup sih, Kak. Oke. Sebenarnya pembahasan kita udah sih, udah semua. Kak, Ya, kira-kira kita bakal ada ini nggak kayak praktek pembuatan ada, form? ada. Nah, eh, kemungkinan itu di minggu depan kita udah mulai. Kemungkinan minggu depan tuh Kak, kita di aplikasi Udu dulu tuh. Kan Salinda itu punya beberapa aplikasi ya, punya beberapa partner gitu. Kita partner sama Udu, terus sama Oracle. Nah, kemungkinan bulan ini kita di Udu dulu tuh. Itu belum jelasin ya? Singkat aja sih, Kak, udunya. Tapi Singkat kita aja. memang belum tahu secara garis besar. Hmm. Iya, nanti tuh kita minggu depan tuh kemungkinan kita jelasin dulu tuh untuk si udunya. Mungkin nanti kalau misalnya mau testing-testing, harus coba aku konfirmasi ke Siti ya, bisa apa enggaknya. Cuma nanti memang kita belajar tuh si udunya sendiri, cara bikin SO kayak gimana, cara bikin invoice kayak gimana gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke, Kak. Ntar coba aku tanya Siti ya, detailnya kayak gitu. Oke, ada lagi? Kalau materinya cukup sih. Mungkin ada yang mau ditanyain atau ada yang mau di-sharing. Ini 5 orang, Rizky-nya 2. Rumah Isa Oh, juga, Kak. baru ya? Enggak, ini Rumah Isa baru ya?
device di HP. Oh, device. Oh, Rizky juga ini. Soalnya agak jelek jaringan di laptop, Kak. Oh, ini Kiki juga berarti ya. Oke, oke. Jadi tadi ada tim yang masuk baru, tim magang. Oke lah. Pada jauh-jauh nih di Samarinda satu, di satu lagi di mana? Tenggarong, Kak. Nah, Serong? Tenggarong. Oh, Tenggarong. Ya jauh-jauh nih. Kemarin yang magang di Taskia satu orang doang soalnya. Yang tahun kemarin. Yang magang di Taskia, yang magang di Solinda, anak Taskia satu orang doang. Angkatan 21, Kak. Ihsan. Nah, kebetulan Siapa, pas Kak? dia magang, Ihsan. Namanya Ihsan Rafiansyah. Oh, tahu-tahu. Kenal kayak. Kemarin jadi ini, Kak. eh Pas dosen. Asistensi kelas kita, iya. Nah, ya, kebetulan tuh pas dia magang, nggak lama setelah itu, ada project kita. Yang ini yang di PR kemarin, yang bikin flowchart itu. Yang project kemarin, yang ID2P itu. Nah, kebetulan karena, apa namanya, karena lagi magang kan, ya udah kata Bu Dewi terjunin aja lah di project gitu. Ya udah, akhirnya Isan ikutan project deh. Ngebantu dari sisi accounting. Jadi dia tuh yang bikin flowchart di bagian GL, General Ledger, terus bagian eh, bank 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 akun ya kalau nggak salah. Pokoknya yang masalah uang masuk uang keluar lah kayak gitu. Itu pakai Udo, Kak. Apa? Setelah flowchart. Setelah flowchart kenapa? Project. Setelah flowchart minggu depannya kita bahas dulu. Enggak, kemarin itu projectnya ada pakai Udo ya, Kak? Hmm, ada. Kita yang pakai Udu itu waktu itu kita implementasi di Bambu Blonde namanya Bali. Itu perusahaan ini perusahaan fashion fashion orang-orang Bali gitu loh. Jadi pakainya nggak gimana-gimana gitu. Terus satu lagi kita eh, di GLS namanya, Gapura Liqua Solution. Ada di Bandung sama di Bali. Terus satu lagi Ansinda. Tapi Ansinda itu khusus untuk accounting doang. Sedangkan kita itu, kalau nggak itu pakai partner sama Udu itu baru dari tahun 2021. Kalau nggak salah baru juga sih. Nah, kebetulan kita dapat 3 proyek itu tuh waktu itu untuk Udu. Gitu. Nah, kayak Salinda online doang sih ya. Jadi nggak perlu ke kantor. Ke kantornya kita kadang kalau mau ke klien doang baru ke kantor. Kita pun juga langsung ke kantor klien deh. Ya, waktu itu kita mau ngasih training kan, ngasih training di Bali. Kita langsung ke Bali gitu. Kayak gitu deh. Suka duka di Salinda. Tapi kakak setiap meeting itu berarti online ya, Kak? Sama kliennya. Kalau sama Kita sesama Solindanya. Nah, sama Solinda waktu itu kita pernah online, pernah offline, tapi jarang sih. Malah kan kita itu rata-rata karyawannya jauh-jauh. Kayak Cici itu di Aceh sekarang posisinya. Enggak juga kemarin karyawan kita di Bali. Terus ada juga yang di Bandung. Jadi waktu itu sekali beberapa kali doang pernah offline. Seringannya memang online. Gitu. Tapi kalau sama klien, nah, tergantung tuh ada klien yang maunya kita onsite, yang mana kita datang tuh di kantor dia. Kayak project yang ID survei kemarin kita 6 bulan tuh di Priuk.
di Tanjung Priok. Itu betul 6 bulan. Jadi kita bolak-balik ke kantor mereka. Terus ada juga yang online, kayak yang GMS tadi atau Timbang Gede, kan kantornya di Bali tuh. Iya, kita waktu itu pas mau training aja ke sana. Mau ngasih training, kalau pas memang kita butuh diskusi secara langsung ke sana. Kayak gitu. Jadi meetingnya sama klien menyesuaikan dengan kebutuhan klien maunya kayak gitu. Oke. Gitu. Oke. Sama Siti dikasih tugas apa? Ini makin masuk perut makin lapar. Untuk hari ini. Kenapa Kak? Maaf. Sama Siti dikasih tugas apa untuk hari ini? Nggak ada ya? Belum ada sih Kak. Cuma paling kayak materi-materi kemarin. Oh, oke, oke. Oke deh, dari aku cukup sekian. Dari Titi sama Isa ada yang mau ditanyain lagi? Kak, ini kan Hmm? kita eh, jam 9 sampai jam 3 sore ya. Siang Hmm. nanti ada lanjut nggak Kak? Sejauh ini sih belum sih. Berarti udah sampai sini aja ya Kak? Kalau sampai sini aja. Nanti mungkin updateannya gimana, ntar coba aku konfirmasi ke Siti ya. Tadi Siti cuma minta tolong Oke. buat ini, jelasin presentasi yang aku oke. Ntar detailnya kayak gimana, coba nanti aku konfirmasi ke Siti lagi ya. Gimana. Oke Kak. Oke deh, mungkin bisa baca-baca di YouTube, dan nonton di YouTube, low business kayak gitu. Karena tiap company itu unik-unik tuh dia, kalau dia manufaktur. Nah itu unik banget kalau udah manufaktur. Terus jasa aja bisa beda-beda kan. Ada jasa yang pakai jasa sekali selesai, ada jasa yang dia pakai konstruksi gitu. Itu beda-beda lagi. Gitu. Yang penting kalau di sistem, yang penting pahami dulu flow bisnisnya. Kalau bisnisnya udah paham, sistem insya Allah aman. Karena sistem tuh secara standar tuh sama aja semuanya. Ini udah penjurusan ya? Kebetulan di Teskia udah nggak ada lagi Kak penjurusan di akuntansi. Oh, udah nggak ada lagi penjurusan. Ya, jadi kita Oh, ke semuanya iya sistem iya. tapi udah belajar Oracle. Semester kemarin Kak barusan. Oh, semester kemarin. Berarti udah dial ya? Udah. Hmm. Oke, oke. Oke. Oke, belajar sistem, belajar audit juga ya. Iya Kak. Oke deh. Kita udah keluar. Oke deh. Mungkin sekian dari aku, dari aku sih. Iki ada yang mau disampaikan lagi? Eh, Kalau udah mungkin saya kita cukup sih Kak. tutup ya. Oke. Ini kita tutup hari ini. Yang bacakan aku salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ki. Waalaikumsalam. Kasih baik Kak.